Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Deanisa Putri dengan NIM 230409502004. Saya berasal dari kelas C, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan oleh dosen pengampu Ibu Merisa Munwarfa SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep layanan pendidikan khusus. Sebelum membahas tentang konsep layanan pendidikan khusus, kita cari tahu terlebih dahulu, seperti apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang membutuhkan pendidikan serta layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Penyebutan sebagai anak berkebutuhan khusus dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Menurut Hayward, ABK atau anak berkebutuhan khusus ialah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Selanjutnya ada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, terdapat anak dengan gangguan perilaku dan emosional. Anak-anak ini adalah anak-anak dengan masalah perilaku seperti agresi atau kecemasan. Yang kedua, terdapat anak dengan keterbatasan gerak. Anak-anak ini adalah anak-anak yang memiliki masalah mobilitas fisik. Yang ketiga, terdapat anak dengan gangguan kesehatan mental. Ini mencakup anak-anak dengan depresi, kecemasan, atau gangguan psikologis lainnya. Yang keempat, ada anak dengan gangguan autisme. Anak-anak ini adalah anak-anak dengan spektrum autisme, memiliki kesulitan dalam interaksi sosial dan komunikasi. Yang kelima, terdapat anak dengan gangguan sensorik. Ini termasuk anak-anak dengan hiperresponsivitas. Yang terakhir yaitu anak dengan gangguan perkembangan. Ini termasuk anak-anak dengan gangguan seperti ADHD atau gangguan perhatian, hiperaktivitas, dan seleksia. Sekarang kita masuk pada konsep layanan. Konsep layanan anak berkebutuhan khusus adalah pendekatan yang dirancang untuk memberikan dukungan, pendidikan, dan perawatan yang sesuai bagi anak-anak dengan berbagai jenis kebutuhan khusus. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak memiliki hak untuk menerima layanan yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya kita masuk pada prinsip konsep layanan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, terdapat inklusivitas, memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang sama dengan teman sebaya mereka sebanyak mungkin, termasuk di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, terdapat individualisasi, mengakui bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang unik, sehingga layanan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan individu. Yang ketiga, terdapat pencegahan dan intervensi dini, mendukung upaya pencegahan gangguan perkembangan sejak dini dan memberikan intervensi sesegera mungkin jika diperlukan. Yang keempat, terdapat dukungan keluarga, mengakui peran penting keluarga dalam mendukung perkembangan anak dan memberikan dukungan kepada keluarga untuk membantu mereka dalam merawat anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir, ada akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki akses yang sama ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Model layanan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif. Model ini menekankan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus harus diajar dalam lingkungan kelas reguler bersama dengan teman sebaya mereka sebanyak mungkin.
Dalam pendidikan inklusif, mereka dapat menerima dukungan tambahan dari guru atau spesialis untuk membantu mereka berhasil. Pendidikan khusus. Dalam pendidikan khusus, anak-anak dengan kebutuhan khusus mungkin diajar di kelas-kelas khusus yang dirancang khusus untuk mereka. Ini dapat terjadi ketika kebutuhan mereka sangat intensif atau ketika mereka memerlukan lingkungan yang lebih terstruktur. Terapi dan perawatan medis. Anak-anak dengan kebutuhan khusus mungkin memerlukan berbagai terapi fisik, terapi bicara, atau layanan medis lainnya untuk mengatasi tantangan mereka. Terapi ini biasanya diberikan oleh profesional terlatih. Tujuan model layanan anak berkebutuhan khusus. Setiap anak berkebutuhan khusus adalah individu yang unik, sehingga pendekatan terbaik sering harus disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan, dan preferensi mereka. Tujuan utama dari berbagai model layanan ini adalah untuk memberikan dukungan yang sesuai sehingga anak-anak berkebutuhan khusus dapat berkembang dan mencapai potensinya. Setelah menyimak materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa konsep layanan pendidikan khusus adalah suatu pendekatan yang dirancang untuk memberikan perawatan, pendidikan, dan dukungan yang sesuai bagi individu dengan kebutuhan khusus. Konsep layanan pendidikan khusus bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, menghilangkan stigma, dan memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai potensinya tanpa terkecuali. Dalam mengimplementasikan konsep ini, kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan lembaga layanan sosial memegang peran penting dalam memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Nah, itulah tadi pembahasan seputar konsep layanan pendidikan khusus. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya atas nama Deanisa Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.